Shalom Jemaat GKT dimanapun berada. Kami dari GKT Sola Gracia, salam persaudaraan di dalam GKT. Saya Pendeta Gunawan menyampaikan selamat menyiapkan diri untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi memang terasa belum berhenti. Tetapi jangan kita patah semangat. Kita punya Kristus, dan Kristus itulah kekuatan kita. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh karena itu, mari kita tetap setia beribadah, setia menjaga kondisi baik-baik setiap hari. Baik jaga jarak, supaya jangan kita di kerumunan atau keramaian, jaga kebersihan, cuci tangan, ya, pada waktu kita habis memegang sesuatu dari umum atau terima paket, apapun itu, mari kita jaga kebersihan kita. Dan juga dampingi anak-anak, ajar mereka supaya mereka juga menjaga kebersihan. Dan di masa yang memang tidak biasa ini, anak-anak tetap bisa terlayani dengan baik di dalam keluarga, sekolahnya yang sekarang dengan media internet, juga untuk sekolah minggu mereka. Dan kiranya setiap kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan, kita beribadah kepadanya dengan totalitas kehidupan kita. Bukan hanya jam-jam tertentu, tetapi dalam setiap waktu kita terus mengingat Tuhan, kita melaksanakan tugas yang dari Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Soli Deo Gloria. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Emil John Suot, Gembala Sidang GKT Citra Raya, Surabaya. Selamat datang dalam ibadah online pada hari ini. Marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumah kita. Dan untuk berperan aktif memutus mata rantai COVID-19, marilah kita melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker bila bertemu dengan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Gereja Kristus Tuhan yang terkasih. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita Minggu 26 Juli 2020. Tetapi sebelum itu saya akan menjalankan protokol kesehatan guna menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Juga kepada para singer. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya persilakan Bapak Ibu jemaat sekalian mengambil waktu teduh sejenak.
Dipersilakan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita tinggikan Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Raja segala raja. Biarlah kemuliaan hanya bagi Dia saja. Kupujimu Tuhan. Be exalted, O Lord. Sekali lagi pujian ini. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah
berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 132 sampai 133 yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita pujikan. Anugerah melampaui dosaku. Grace greater than our sins. Anugerah Tuhan yang ajaib melampaui dosa-dosaku. Di bukit Golgota tercurah darah sang anak domba. Mari yang pria kita nyanyikan bersama. Kegelapan tak tertutupi, apakah yang dapat kalahkan? Darahnya mengalir bersihkan, jadi putih seperti salju. Anugerah
segala dosaku. Mari kita berdoa. Memang benar Tuhan, lagu yang baru saja kami lantunkan boleh mencerminkan perasaan hati kami, di mana ketika Engkau mengaruniakan anugerah-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, kami tahu bahwa itu semua, anugerah-Mu itu saja Tuhan, dapat melampaui segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami melupakan akan anugerah-Mu, ketika kami tidak mengingat lagi akan kebaikan-Mu itu, dan kami hanya mengutamakan keinginan kami, keinginan kedagingan kami, dan kami tetap berlaku salah. Ampuni kami Tuhan, dan sadarkanlah kami, ketuklah hati kami, berikanlah anugerah-Mu kepada hati kami hari demi hari, sehingga kami semakin diperbaharui dan semakin serupa akan Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengakui dosa kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat 38 sampai dengan yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur nomor 18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk meresponi anugerah yang tak terlampaui itu, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, berseru pada Tuhan. I will call upon the Lord. Berseru pada Tuhan, Dia layak dipuji. Ku diselamatkan dari musuhku. Berseru pada Tuhan, Tuhan hidup, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah batu keselamatanku. Tuhan hidup, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah batu keselamatan. Pria menyanyikan duluan. Berseru pada Tuhan, Dia layak dipuji. Ku diselamatkan dari musuhku. Berseru pada Tuhan, Tuhan hidup, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah batu keselamatanku. Tuhan hidup, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah batu keselamatan. Tuhan hidup, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah batu keselamatanku. Tuhan hidup, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah batu keselamatan.
Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat sepanjang dan segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syafaat untuk GKT Sola Gracia Probolinggo. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, yang telah memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus menjadi dasar berdirinya gereja, dan GKT Sola Gracia ini ada, kami percayai karena berlandaskan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berseru kepadamu ya Bapa. Kami mohon Engkau yang terus memelihara gerejamu, sehingga gerejamu ini boleh terus melangsungkan ibadah dan pelayanan kepadamu dengan benar di tengah dunia ini. Kami mohon Engkau yang terus menolong, supaya kami di dalam melangsungkan ibadah dan pelayanan terus berpusat pada Tuhan, pada kehendak Tuhan, pada maksud dan tujuan Tuhan. Gereja ini ada. Mohon Tuhan tolong supaya kami betul-betul tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, tetapi terus berjalan di dalam pusat kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami rindu Engkau menolong ya Tuhan segenap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pendeta penginjil, baik majelis, baik pengurus-pengurus komisi yang ada, supaya kami semuanya ya Tuhan, di dalam melangsungkan ibadah dan pelayanan, kami selalu berlandaskan Engkau pada kebenaran firman. Oleh karena itu kami mohon Engkau yang terus mengingatkan kami, menuntun kami, sehingga kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami membawa pergumulan kami khususnya ya Tuhan di masa pandemi ini, yang mana beberapa kegiatan tidak bisa kami langsungkan oleh karena ada pandemi ini. Namun kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa memang bukan rencana kami yang terjadi, tetapi apa yang dikehendaki Tuhan itu yang pasti terjadi. Ajar kami di dalam masa pandemi ini untuk tetap kami berharap kepada Tuhan, kami bersandar pada anugerah Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan arah, kami tetap di dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya Bapa, kami juga mohon pertolongan khususnya untuk Sekolah Kristen Aletheia, yang mana kami sedang melakukan tahap akhir dari pembangunan, dan kami menghadapi pandemi yang ada ini. Tentu merupakan kesulitan tersendiri yang kami hadapi. Namun kami tidak berkecil hati, karena kami punya Tuhan, punya Bapa yang sangat mengasihi kami, dan yang selalu memperhatikan kami, dan yang pasti mau menolong kami memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Mohon pertolongan khususnya supaya tahap akhir pembangunan Sekolah Kristen Aletheia ini boleh terselesaikan dengan baik, dan gedung sekolah ini bisa berfungsi sebagaimana maksud Tuhan. Kami rindu melalui keberadaan Sekolah Kristen Aletheia di Probolinggo ini, ada banyak orang boleh mengenal kasih Kristus, boleh mengalami kasih Kristus, dan pada akhirnya menerima kasih Kristus
dan hidup di dalam kasih Kristus. Itulah kerinduan kami. Tolonglah ya Tuhan, baik kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh karyawan yang ada, supaya di dalam sekolah Kristen Aletheia ini boleh terjadi kerjasama yang baik, yang indah di dalam kasih Tuhan, dan semua proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Kami menyadari hari ini belum bisa berjalan dengan normal oleh karena masa pandemi. Memang belajar mengajar masih melalui internet. Kami mohon pertolongan Tuhan, khususnya para guru dan para orang tua yang selama ini mungkin belum terbiasa menggunakan internet, sehingga pada masa-masa awal ini ada kesulitan-kesulitan tertentu. Mohon Tuhan yang menolong, dan kami percaya bahwa sesuatu yang baru ini pada akhirnya menjadi biasa untuk kami jalani, dan tetap anak-anak boleh terlayani dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan juga untuk kebutuhan operasional Sekolah Kristen Aletheia Probolinggo. Kami menyadari untuk biaya operasional ini juga tidak sedikit yang kami perlukan. Kami mohon Tuhan cukupkan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang terus menggerakkan dan memberi semangat orang-orang yang dengan setia mendukung dana bagi terselenggaranya pendidikan melalui Sekolah Kristen Aletheia ini. Berkatilah orang-orang yang terus setia mendukung, ya Tuhan, khususnya kebutuhan dana dari operasional Sekolah Kristen Aletheia ini. Ya Tuhan, kami juga mohon pertolongan Tuhan, khususnya berkenaan, ya Tuhan, dengan waktu-waktu ke depan, penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilaksanakan saat menempati gedung yang baru. Kami mohon Tuhan yang menolong segenap baik kepala sekolah maupun guru dan karyawan, supaya boleh mempersiapkan diri dengan baik dan menempati gedung yang baru nantinya dengan baik, dan proses belajar mengajar sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon pertolongan Tuhan, khususnya berikan kesehatian kepada BPP di dalam bergumul, di dalam memikirkan, di dalam menggalang dana, di dalam mengambil keputusan, kebijakan. Kami mohon Tuhan yang menyertai, memberkati. Juga kerjasama dengan YKAI Pusat, supaya boleh terjalin dengan baik dan harmonis, dan betul-betul ya Tuhan, seluruhnya ini boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk segenap anggota jemaat, tiap-tiap anggota jemaat. Kami menyadari pergumulan di masa pandemi ini tidak mudah. Ada yang bergumul soal dalam mencari nafkah, ada yang bergumul di dalam masalah pekerjaan yang tadinya bisa dilaksanakan dengan baik, untuk sementara mungkin harus diistirahatkan karena masa pandemi ini. Mohon belas kasihan Tuhan menolong dan menopang, sehingga segala sesuatunya ini boleh kami hadapi dengan tabah, dengan mengingat bahwa kami dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami dipelihara dan terus ditopang, disertai oleh Tuhan. Tolonglah ya Tuhan juga untuk masyarakat di kota Probolinggo, yang tentu juga banyak yang bergumul oleh karena masa pandemi ini. Pimpin sertai supaya kami sebagai gerejamu tetap boleh menjadi alat Tuhan, alat anugerah Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkan, baik pribadi lepas pribadi maupun kebersamaan sebagai jemaatmu di kota Probolinggo. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau mau kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Entahkah masa pandemi atau bukan masa pandemi, kami yakin bahwa apa yang Kau izinkan terjadi itu sangat cukup untuk membuat kami bertumbuh di dalam Engkau, jika kami meresponi dengan baik, dengan benar kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar seluruh doa kami, dan Kau pasti menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk setia, ya Tuhan, menantikan waktu jawaban-Mu. Ajarlah kami juga setia menerima apapun jawaban-Mu,
karena kami percaya bahwa jawaban-Mu lah yang terbaik bagi tiap-tiap kami, anak-anak-Mu dan umat-Mu di GKT Sola Gracia Probolinggo ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Bapa yang di surga, kami datang dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami dalam masa pandemi corona ini tetap beriman kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, sehingga kami tetap memilih pengharapan di dalam kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami di dalam masalah kesehatan. Bila ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bila ada yang kesulitan dalam masalah ekonomi, dalam masalah bisnis, dalam masalah pekerjaan, Tuhan juga memberkati supaya kami boleh menjalani hidup ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang sudah memulai dengan sekolah online. Tuhan juga menolong mereka, berikan mereka hikmat dan akal budi mengikuti pelajaran dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga sungguh Tuhan memberkati anak-anak yang sekolah ini. Terima kasih Tuhan, kami terus juga berdoa untuk segenap hamba Tuhan dan majelis, supaya tetap melakukan pelayanan dengan segenap hati, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama, menyatakan kasih Tuhan di dalam pelayanan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini, kami serahkan doa ini, dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. When I feel
Shalom jemaat kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, kita bisa beribadah dengan syukur dan penuh kekuatan daripada Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa bersama. Kami bersyukur padamu Bapa karena pemeliharaanmu yang ajaib. Dan saat ini kami mohon Roh Kudus penuhi hati kami, pikiran kami. Supaya firman-Mu sendiri yang kami bisa dengar dan cerna dengan baik. Dan firman-Mu sendiri yang mengubah kehidupan kami sekali lagi. Sehingga hidup ini kami pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. Engkau mampukan mengkalimatkan firman-Mu dengan sederhana dan benar. Dan biar setiap kami Engkau perbarui oleh kuasa firman-Mu sendiri. Kami berdoa hamba-Mu mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya kita mungkin sudah berkali-kali memperhatikannya dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Tema kita pada saat ini tentang bagaimana mengasihi Yesus. Injil Yohanes 21 kita perhatikan fokus 3 ayat saja, 15, 16 dan 17. Mari saudara yang sudah menyiapkan Alkitab, saudara perhatikan baik-baik sabda firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15, sesudah sarapan. Siapa yang tahu Yesus sarapannya apa pada saat itu, pagi itu? Ada yang tahu? Baca di atasnya, yaitu saya percaya minimal itu ikan goreng. Dan roti dikatakan ayat 13 ya, memberi informasi kepada kita sarapan mereka waktu itu roti dan ikan goreng waktu itu, saudaraku. Kita tahu peristiwa luar biasa sekali, ini penampakan Yesus yang ketiga, Yesus di dalam tubuh kemuliaannya kepada para muridnya. Dan waktu itu mereka menangkap ikan dan jumlahnya disebutkan di ayat 11 itu 153. Dan sengaja diungkapkan karena bagi orang Yahudi, saya pernah ke Galilea, danau itu, dan kebetulan guide saya itu ada seorang sarjana Yudaisme, dan dia mengatakan luar biasa firman Tuhan. Dikatakan 153 bagi Yudaisme itu mengandung arti itu kata Yahweh itu sendiri. Itu menunjukkan seakan-akan Yesus berkata, I am Yahweh, aku adalah Tuhan. Mari kita perhatikan firman. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Berbahagialah setiap saudara yang disapa oleh firman Tuhan, merendahkan hati, apalagi melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik sabda firman Tuhan ini, ada kata-kata yang diulang, yaitu apa? Menarik sekali, 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau, engkau tahu itu. Kemudian Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain, memberitahu pada kita, Yesus bertanya kepada Petrus ini tujuannya supaya Petrus dan termasuk hari ini saudara saya melakukan penggembalaan kepada domba-domba Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau begitu apa artinya ketika Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku itu?
Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Setiap kali Petrus menjawab, ya Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan Yesus memberi perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya itu? Mengapa setelah bertanya, Yesus justru menyuruh menggembalakan domba-dombanya? Berarti apa? Menggembalakan domba Yesus itu sebagai konsekuensi mengasihi Yesus. Dengan kata lain, Yesus ingin menekankan kepada Petrus dan kepada para murid dan kepada saudara saya pada saat ini, kalau kita sungguh berkata, Tuhan Yesus aku mengasihi engkau, maka konsekuensi itu artinya apa? Konsekuensi itu artinya apa? Konsekuensi itu artinya apa? Akibat. Konsekuensi itu artinya apa? Wujud. Kalau aku mengasihi engkau, Tuhan, maka wujudnya ini yaitu menggembalakan dombaku. Mentaati perintahmu, gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Dan dan Petrus berkata, aku mengasihi. Dan seringkali saudara mungkin mendengar banyak berulang kali yang dipakai kata Petrus kepada Yesus mengatakan aku mengasihi, itu kata filia. Dan seringkali banyak orang salah paham karena di sini ada dua kata mengasihi itu yang sama disebut dengan mengasihi adalah agape dan filia. Dan seringkali kita tanpa sadar mendengar berulang-ulang pernyataan bahwa agape, kasih yang mulia itu, kasih yang walaupun kasih yang agung itu lebih tinggi daripada kasih filia. Sebab itu pertanyaan Yesus yang kedua itu pakai kata agape, lalu yang ketiga baru pakai filia. Dan ketika jawaban daripada Petrus itu pakai kata filia, kata filio itu kasih persaudaraan. Kasih dalam hubungan kemanusiaan. Oh, berarti kasih agape itu lebih tinggi daripada kasih filio. Seakan-akan Petrus, Tuhan aku tidak mampu mengasihi engkau secara agape. Sebenarnya bukan demikian maksud daripada firman Tuhan ini. Karena kata filia pun juga dikatakan di dalam firman Tuhan. Misalnya kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 20. Ada ungkapan for the Father himself love the Son katanya. Allah Bapa mengasihi anak. Nah kalau kasih agape lebih tinggi daripada kasih filio, ada masalah teologi yang besar. Seakan-akan kasih Bapa kepada Yesus itu juga murahan, hanya persaudaraan, bukan kasih Allah. Apakah demikian? Tidak. Karena banyak juga ungkapan Allah mengasihi dengan kasih agape. Tapi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 20, Allah memakai kata filio juga ketika dikatakan Allah Bapa mengasihi anaknya. Kemudian juga Injil Yohanes kalau kita baca pasal 16 ayat 27. Dikatakan demikian pula Bapa sendiri mengasihi engkau. Karena mengasihi engkau memakai kata filio. Karena engkau mengasihi aku dan percaya kepadaku, kata Yesus. Apakah kasih Allah kepada kita itu kasih yang filio saja, bukan kasih agape? Misalnya lagi contoh yang konkret. Injil Yohanes 20 ayat yang kedua. Itu ketika kebangkitan hari pertama pada minggu itu Maria datang ke kubur dan melihat kubur kosong. Lalu dikatakan ayat kedua, dikatakan firman Tuhan, lalu Maria lari dan dia menemui Simon Petrus dan teman-temannya dan kepada murid yang lain yang dikasihi Yesus. Nah kata dikasih dalam Yohanes pasal 20 ayat 2 ini juga kata phileo. Apakah Yesus mengasihi para murid, Petrus dan seterusnya itu hanya kasih yang filio saja, bukan kasih agape? Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara agape dan filio, itu memiliki potensi yang sama, memiliki kedudukan yang sama. Lalu apa maksudnya Petrus menjawab, aku filio, mengasihi filia. Sebenarnya ini menunjukkan ketika Petrus menjawab Yesus, Guru, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Kasihku adalah kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih, kalau boleh saya sederhanakan, itu kasih ungkapan pernyataan dari agape, yaitu menjadi sahabat. Menjadi sahabat, saudaraku. Jadi filia itu adalah pernyataan sungguh-sungguh, pembuktian bahwa kasih agape itu ada.
melalui perbuatan, melalui tingkah laku. Karena kalau kita perhatikan Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat itu menaruh kasih di dalam setiap kesulitan. Dan sewaktu-waktu dia akan menyiapkan diri membantu sahabatnya. Demikian juga Amsal 18 ayat 24 misalnya. Seorang sahabat itu bisa lebih dekat, lebih akrab daripada saudara kandung. Dengan kata lain ketika Petrus berkata, "Guru, engkau tahu, aku mengasihi engkau dengan filia. Kasih agapemu itu sudah terjemah dalam hidupku dan aku adalah sahabat." Dan memang demikian Alkitab katakan, setiap kita orang percaya disebut sahabat lagi. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba tidak tahu apa-apa. Aku menjadikan engkau sebagai sahabatku." Kalau kita perhatikan Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai 15. Ayat 13 menunjukkan dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya. Seorang sahabat itu berarti sungguh-sungguh membuktikan keagapean, kasih agape mulia dari Allah itu melalui tingkah lakunya kepada sahabatnya itu. Kalau kita perhatikan Injil Yohanes 15 ayat 14, Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku jika berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Seorang sahabat itu memahami dan menjalankan kehendak sahabatnya. Jadi seakan-akan Petrus berkata, "Tuhan, aku mengasihimu. Artinya aku siap melakukan apa yang menjadi kehendakmu karena aku memahami kehendakmu itu." Itulah kata filia maksudnya. Oleh itu mengapa di ayat 15 di pasal Yohanes pasal 15 dikatakan, "Aku sekarang tidak menyebut kamu sebagai hamba tapi sahabat." Dengan kata lain kita bisa mengerti di sini. Apa artinya ketika kita pun juga mengatakan aku mengasihi Yesus. Menjadi sahabat daripada Yesus. Jadi ketika kita mengatakan aku mengasihi Yesus. Ketika Petrus berkata aku mengasihi engkau Tuhan. Itu berarti aku mau melakukan kehendak-Mu Guru Tuhan. Karena kehendak Bapa itu yang penting sekali. Saudara, saya bisa menjadi orang Kristen yang lama sekali. Petrus bisa menjadi seorang pengikut yang luar biasa sekali. Dan mengapa Petrus sengaja dipilih oleh Yesus? Karena dia yang paling aktif. Itu tidak menjamin. Selama dia menjadi sahabat tidak menjamin. Selama Petrus tidak melakukan kehendak Kristus, maka kemuritannya itu tidak ada artinya. Karena oleh itu kalau kita perhatikan nanti di akhir zaman dan pada saat ini juga, Matius 7:21 kita harus perhatikan. Karena firman Tuhan berkata, bukan seorang katakan padaku, "Tuhan," berseru padaku, "Tuhan, Tuhan." Baru orang itu selamatkan. Tidak, bahkan bisa binasa. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa katanya. Sebab itu kalau kita perhatikan ayat yang sangat terkenal sekali, Roma 12 ayat 1 dan 2. Siapa yang tahu bunyinya firman Tuhan ini? Roma 12 ayat 1. "Hendaklah engkau menjadi korban hidup, itu ibadahmu yang sejati." Lalu ayat kedua dikatakan apa? "Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi serupa dengan kehendak Bapa, supaya kamu mengerti kehendak Bapa." Itu intinya. Maka tidak heran Raja Daud itu mengerti pada masa tuanya yang paling penting dalam hidup ini apa. Sehingga kalau kita baca Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ini bagian yang sangat terkenal sekali. Ada yang tahu bunyinya? Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Di PPR kita ada lagu dinyanyikan dari pasal ayat ini. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Siapa yang tahu bunyinya di PPR nomor berapa? Bunyinya apa? "Selidikilah hatiku ya Tuhan." Atau versi modernnya, "Selidiklah kehendakku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku." Karena yang penting adalah kalau kita berkata aku mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Itu berarti aku siap melakukan kehendak-Mu. Di dalam Alkitab contoh yang paling jelas adalah Raja Saul. Saul pikir dia memberi korban dengan korban bakaran
domba yang gemuk-gemuk dan yang terbaik, dia pikir aku melayani Tuhan dengan baik. Kalau kita baca 1 Samuel 15 ketika dia mengalahkan orang Amalek, bukan? Dia tidak sabar menunggu Samuel datang, maka dia memberikan korban dan dia tidak membunuh itu orang-orang sama. Padahal firman Tuhan berkata, kamu harus bantai semuanya, matikan semuanya itu, baik binatang dan orang Amalek. Tapi dia tidak taat, yang gemuk-gemuk dia ambil. Oh, dia pikir, aku baik dengan Tuhan, aku berikan yang baik. Tapi firman Tuhan berkata, kamu bodoh. Dan sejak itu firman Tuhan katakan, Saul ditolak sebagai raja. Sebaliknya Daud, kenapa? Daud juga orang yang tidak benar juga. Daud banyak kelemahan. Mengapa? Daud terus dipakai Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam kisah para rasul, ayat 13-36 dikatakan, Daud melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Sepanjang hidupnya, Daud itu mengutamakan kehendak Bapa sebagai sahabat Allah. Sekutu daripada Allah. Dan itulah kuncinya. Itu artinya mengasihi Bapa. Saudara, saya bisa jatuh berkali-kali, gagal dalam kehidupan ini. Tapi selama kita tetap mengutamakan kehendak Bapa, oh, itulah yang dikehendaki Allah. Justru bahaya orang ini, kalau saudara dan saya merasa diri hebat karena aku sudah orang Kristen yang lama, aku sudah melayani, bahkan mungkin seperti saya seorang pendeta, saya menjaga kesucian saya, tapi sebenarnya kita tidak melakukan kehendak Bapa. Sebab itu yang penting dalam kehidupan ini, bertanya di dalam segala hal, Tuhan Yesus, apakah ini kehendak-Mu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Kalau kita sungguh berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Pertanyaan yang setiap hari, setiap saat kita harus ungkapkan dalam batin kita adalah, Tuhan Yesus, apakah ini kehendak-Mu? Oh, seringkali kita merasa melayani Tuhan, bahkan mungkin beribadah, merasa dengan tata liturgi yang baik baru berkenan pada Tuhan. Hati-hati saudaraku, kitab Yesaya keras sekali, pasal 1 mulai ayat 11 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, percuma dengan ibadahmu yang meriah, yang hebat itu, tapi aku tidak berkenan karena engkau tidak menjalankan kehendakku, kata firman Tuhan. Bukankah kita mengerti kalau seseorang itu mengasihi kita, sebagai istri, sebagai suami, kalau kita sebagai orang tua kita tahu bahwa orang yang kita kasih, orang yang mengaku mengasihi kita itu melakukan apa yang kita kehendaki. Baru itu mengasihi. Bukan sakarepe dhewe. Saya pernah itu, kita punya kecenderungan begitu. Salah satu contoh sederhana misalnya, sebagai pendeta saya seringkali diundang, dan tren akhir-akhir ini anak remaja, jemaat yang masih remaja atau pemuda ulang tahun 17 tahun, itu di kartu undangannya ada sesuatu yang luar biasa di akhir pada masa-masa akhir ini. Ada dress code, ya masih kan mesti ya. Suatu saat saya menerima undangan 17 tahun dari jemaat. Itu dress code-nya hitam-hitam, pakaian hitam gitu. Wah, saya jadi bingung. Ya aneh sekali, ulang tahun kok pakai baju hitam gitu ya. Saya sudah tekad saya tidak akan pakai baju hitam. Gak bagus gitu. Tapi waktu saya mulai berontak itu, saya hati nurani saya berkata, Yusuf, kamu itu diundang, bukan kamu yang ngundang. Kalau kamu menghormati anak ini dan mengasihi jemaatmu ini, ya kamu tunduk. Kalau memang dia minta kamu dress code baju hitam, yo pakai hitam. Saya mengerti, betul. Ya, berapa banyak kita pikir, saya sudah melakukan pelayanan untuk Tuhan. Saya sudah doktrin benar, saya sudah beri persembahan, saya sudah korbankan banyak hal. Hati-hati, kalau itu bukan kehendak Tuhan. Biarlah masa pandemi ini melatih kita untuk bertanya di dalam kehidupan ini, apakah ini kehendak Tuhan. Sebab itu pada saat ini kita sungguh mengerti sekarang, kenapa Yesus menyuruh kita menggembalakan domba-dombanya. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan domba Yesus itu berarti mengarahkan, namanya aja menggembalakan. Menggembalakan itu berarti mengarahkan, memimpin. Mengarahkan domba itu kepada satu tujuan. Ketika Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, berarti Petrus dan saudara saya saat ini disuruh untuk mengarahkan domba Yesus. Domba itu kalau kita perhatikan Injil Yohanes pasal 10 adalah pribadi, itu simbol dari pribadi yang Yesus sendiri menyerahkan nyawanya katanya untuk dombanya.
menjadi miliknya. Dan domba itu karakteristiknya, sifatnya adalah salah satunya juga mendengar suara Yesus. Jadi kalau saudara percaya, Yesus sudah mati menyerahkan nyawanya bagi saudara. Saudara adalah domba Yesus. Dan ketika saudara sungguh mendengar suara Yesus, firman Tuhan katakan, saudara dan saya adalah domba Yesus. Menggembalakan domba Yesus berarti mengarahkan setiap milik Yesus agar hidup dombanya itu, setiap pribadi yang milik Yesus itu menuju kehidupan dalam kesempurnaan Yesus. Itu Kolose pasal 1 ayat 23, 28 maksud saya. Paulus mengerti akan hal ini. Itu bahasa lain. Kalau kita perhatikan, mari kita tengok bersama. Perhatikan firman Tuhan. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Yesuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Artinya apa? Tiap-tiap orang kami gembalakan. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Kami gembalakan dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang. Untuk menggembalakan tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Kesempurnaan Yesus. Kesempurnaan kasih-Nya. Damai sejahteranya. Hikmat-Nya. Kekuatan-Nya. So itu penting sekali kita mengerti akan firman Tuhan. Kalau saudara mengasihi Yesus. Apa artinya mengasihi Yesus? Berarti saya mengarahkan semua yang menjadi milik Yesus ini menuju kepada kesempurnaan Yesus. Artinya mengalami damai Yesus. Mengalami sukacita Yesus. Mengalami kuasa Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu pada saat ini kita perlu mempraktekkan bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus itu. Yaitu menggembalakan domba-dombanya. Itu keinginan Yesus, kehendaknya adalah supaya kita gembalakanlah domba-dombaku. So itu kita harus mengerti siapakah domba Yesus yang harus kita gembalakan. Siapakah? Siapakah domba itu? Yang pertama kita harus mengerti domba itu harus kita mengerti adalah diri kita sendiri yang harus kita gembalakan. Diri saudara sendiri. Pernahkah saudara berpikir saya harus menggembalakan diri saya sendiri karena saya adalah domba Yesus. Bukan anggota gereja tertentu. Bukan orang Kristen. Saudara domba Yesus berarti saudara harus mengarahkan diri. Apakah hidupku ini semakin hari sesuai dengan kehendak Yesus. Sebab itu Kolose 2 ayat 6 dan 7. Perhatikan firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Perhatikan, berakar di dalam Dia. Masuk di dalam penggembalaannya. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 juga berkata. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas, kata firman Tuhan. Kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Sebab itu muliakanlah Allah. So itu dalam masa pandemi ini, situasi yang kadang-kadang tidak mengenakan ini. Dan mungkin saudara yang tinggal di kota yang mungkin pandeminya cukup besar potensinya. Mulai gembalakan diri saudara sendiri. Kalau saudara mengerti itu, maka saudara tidak akan mudah kecewa dengan situasi. Saudara mengerti, kalau Tuhan izinkan ada pandemi, berarti ada sesuatu yang saya harus tinggalkan. Kebiasaan, saya selama itu tidak disiplin, saya selama ini penuh iri hati, melalui ini saya disadarkan untuk mengampuni. Misalnya, saudara mulai bertanya, Tuhan, tolonglah aku mengembalakan diriku. Karena itu mengasihi Yesus itu berarti saudara memperbarui diri saudara sendiri. Sebab itu pada saat ini saya beri kesempatan saudara untuk mendengar suara Roh Kudus yang menegur saudara mungkin. Selama ini saudara jengkel, cemas, takut dengan situasi yang terjadi. Atau hidup saudara selama ini penuh iri hati, kedengkian, bahkan dendam. Dan ini kesempatan saudara, Tuhan ampuni, aku adalah domba. Aku mau harus mengarahkan jiwaku ini kepadamu. Siapa domba itu juga? Domba itu juga orang-orang sekitar kita. Orang lain di sekitar kita. Seperti tadi Kolose pasal 1 ayat 28. Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini menunjukkan bahwa berita Injil adalah supaya orang lain itu dipimpin. Kita punya tanggung jawab menggembalakan orang lain yang
Yesus mati juga bagi mereka. Supaya mengalami kesempurnaan, juga mengalami damai Yesus, sukacita Yesus, hikmat Yesus. So itu pertanyaan bagi saudara saya saat ini, bagi saudara adalah saat ini, apakah saudara pernah memikirkan untuk memimpin orang lain, mengarahkan orang lain kepada Yesus? Berapa banyak saudara sudah mendoakan orang lain minimal? Atau mengajak orang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Mengabarkan Injil kepada orang lain. Itu adalah bentuk mengasihi Yesus. Adakah saudara punya kerinduan untuk membawa suami saudara, istri saudara, anak saudara, mantu saudara, mertua saudara, tetangga saudara, teman saudara di kantor yang saat ini. Dan orang-orang sekitar yang lagi mengalami masalah ini. Saudara justru arahkan itu, gembalakan. Untuk lebih mengenal Yesus. Itu panggilan setiap kita. So itu kalau kita satu firman Tuhan juga, misalnya 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, jangan kamu dianggap rendah karena kamu muda, tetapi jadilah teladan di dalam kasih, kemurahanmu, sukacitamu, disiplinmu, hikmatmu katanya. Artinya menjadi teladan. Bawalah orang lain itu supaya juga mengalami kasih Yesus, kemuliaan Yesus. Dan yang terakhir, siapa yang harus kita gembalakan? Adalah gereja. Gereja bukan organisasi, gedung, atau peraturan-peraturannya organisasi. Tapi dalam pengertian organisme. Sesuatu yang hidup, manusianya. Setiap gereja adalah harusnya dipandang sebagai organisme. Sebab itu mengapa Kolose 3 ayat 15, perhatikan firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Umat Tuhan sebagai di dalam gereja sebagai organisme itu harus adalah domba-domba Yesus yang harus digembalakan. Diarahkan untuk mengalami kasih, damai, sukacita Yesus. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Oleh itu kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, mengapa dikatakan Yesus itu naik dan menyediakan para nabi, rasul, evangelis, para gembala, pengajar kepada gerejanya supaya digembalakan domba-domba ini untuk menuju kesempurnaan Kristus. Ayat 16 dalam Efesus pasal 4 itu. Supaya sampai pada kepenuhan Yesus. Yaitu kepenuhan firman-Nya, kasih sayangnya, kemuliaannya. Suatu saat ini dalam masa-masa pandemi ini. Banyak gereja bergumul. Bagaimana saya tidak bisa beribadah. Bagaimana saya sulit. Kalau kita mengerti prinsip firman Tuhan pada saat ini. Saudara akan kecil hati kalau saudara beribadah selama ini di rumah. Kalau saat ini kita mengalami kesulitan mungkin beribadah secara di tempat. Tapi yang penting kita mengerti Tuhan. Tujuan kita bergereja adalah membawa setiap orang pada Kristus. Ada bahaya setiap kita gereja agak memaksa saat ini untuk melakukan ibadah streaming, darling, ibadah di tempat. Supaya menunjukkan bahwa gereja kita itu bagus atau siap. Bukan itu tujuan gereja. Tapi supaya menggembalakan domba-domba Yesus. Supaya menuju pada kesempurnaannya. Kasih sayangnya, anugerahnya. Sebab itu pada saat ini mari kita mengevaluasi diri. Apakah aku sudah berperan di dalam gerejaku? Di dalam masa pandemi ini. Apakah saya berdoa bagi pendeta saya? Apakah saya berdoa bagi teman-teman saya sekeliling? Untuk tetap hidup dalam firman Tuhan. Itu wujud daripada mengasihi Yesus. Pertanyaan saat ini adalah apakah saudara mengasihi Yesus? Apa jawab saudara kalau Yesus hari ini saat ini juga bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Oh baiklah setiap kita berkata seperti Petrus, Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Kasih filia Tuhan. Aku adalah sahabatku, sahabatmu Tuhan. Dan aku tahu sebagai sahabat, aku hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Adakah saudara demikian? Biarlah masa pandemi ini,
Satu hal yang menjadi permintaan saudara kepada Tuhan adalah, Tuhan, buat aku mengerti kehendak-Mu. Baiklah, setiap kita melalui masa pandemi ini kita dikuatkan terus dan lebih bersyukur, lebih kuat karena kita mengasihi Yesus. Kiranya Tuhan menolong saudara dan Roh Kudus memampukan kita mengasihi Yesus, menjadi sahabatnya sehari-hari dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita tenangkan diri, sekali lagi kita berdoa bersama. Bapa di surga, kiranya Engkau sendiri yang melalui firman-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau memberi kami hati untuk mengasihi Kristus. Melalui hidup kami sehari lepas sehari. Dan kiranya kami lebih mengutamakan kehendak-Mu di dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa semua ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan sesuai dengan tata cara yang berlaku di gereja kita masing-masing. Sembari persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian, "Oh Yesus, ku berjanji." Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia, selalu dekat-Mu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikut-Mu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Kau boleh mengizinkan kami untuk mengingat akan kasih-Mu, untuk mengingat akan kebaikan-Mu dan janji-Mu kepada kami, sehingga kami boleh meresponinya dengan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah Tuhan, ini boleh berguna bagi pelayanan gereja-gereja kami, boleh menjadi pembangunan, boleh menjadi satu alat untuk yang Kau pakai untuk memperlancar pelayanan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan kami, menyerahkan pendidikan sekolah kami, kiranya juga Kau terus menolong, menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian dan anak-anak dipersilakan untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
Marilah saat ini kita mengarahkan hati kepada Allah, sumber dari segala berkat, dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus senantiasa menyediakan damai sejahtera bagi saudara, dan Allah Tritunggal yang akan membuat saudara berhasil dalam segala sesuatu yang saudara akan kerjakan. Sebab itu, jalanilah kehidupan saudara dengan penuh syukur, dan jadilah berkat dimanapun saudara berada, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.